adalah tumbuhan monokotil yang mempunyai daun berbentuk sempit, meruncing, yang tumbuh dari dasar batang. Daun rumput yang biasa ada di pekarangan rumah kita, panjangnya itu antara 5 hingga 10 cm. Dan tumbuhnya tidak beraturan, serta sulit dikontrol pertumbuhannya. Coba tebak, penggalan teks yang saya bacakan barusan termasuk ke dalam teks apa sih? Ya, benar sekali. Penggalan teks yang saya bacakan tadi disebut teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Gina Panala di seri Belajar Bahasa Indonesia di dalam channel Ini Juga Belajar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teks laporan hasil observasi. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Ada yang sudah lupa, tapi ada yang masih ingat kan apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa follow medsos Ini Juga Belajar, subscribe, dan nyalain belnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari seri ini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan pengamatan atau observasi terhadap suatu objek secara lebih detail. Hal yang dijelaskan dalam teks LHO yaitu jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu, misalnya ciri-ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalian tahu objek apa saja yang bisa kita jadikan untuk bahan teks laporan hasil observasi? Di antaranya manusia, hewan, tumbuhan, suatu benda, kegiatan, dan masih banyak lagi objek yang lainnya. Teks laporan hasil observasi itu sangat luas, banyak sekali objek yang bisa kita amati. Dalam pembuatannya, teks laporan hasil observasi itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Mengatasi suatu permasalahan. 2. Menemukan cara terbaru serta tekniknya. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. 4. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Terakhir, 5. Mengetahui perkembangan suatu persoalan. Tadi kalian sudah mengetahui tujuan umum pembuatan teks laporan hasil observasi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Maksud dari penulisan teks laporan hasil observasi itu ditulis apa adanya sesuai dengan pengamatan yang kita lakukan di lapangan. 2. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Maksudnya yaitu fokus pada suatu objek yang kita amati. 3. Ditulis secara lengkap. Maksudnya penulisan teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan strukturnya dan isinya harus lengkap tanpa adanya informasi yang tertinggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Maksud dari kalimat tersebut yaitu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan pada saat kita melakukan observasi. Tidak ada pendapat pribadi dari penulisnya. Terakhir, 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Maksud dari kalimat tersebut yaitu informasi yang dituliskan itu tidak memihak pada suatu kepentingan, misalnya kepentingan pribadi. Itu diantaranya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pembahasan yang terakhir mengenai sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Sifat-sifat teks laporan hasil observasi
Yang pertama, bersifat informatif. Maksudnya memberikan informasi atau menerangkan informasi. 2. Bersifat komunikatif. Bahasanya sangat mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Yang terakhir, 3. Bersifat objektif. Maksudnya, hal yang diungkapkan mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi penulisnya. Itu yang termasuk ke dalam sifat-sifat teks laporan hasil observasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai teks laporan hasil observasi. Materinya belum selesai loh. Dalam video selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.